Salam dalam damai kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Setelah kita mengalami sedikit keramaian beberapa hari yang lalu, kita berharap hari-hari ke depan ini menjadi lebih tenang dan kondusif. Dan di tengah situasi seperti itu, banyak orang rajin berdoa. Apakah kerajinan itu akan terus berlangsung atau kemudian dilupakan kembali setelah kesibukan hari lepas hari menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita akan belajar dari peristiwa Daniel. Bacaan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, memang kami akui ketika kami ketakutan, bimbang, bingung, kami akan berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah peristiwa itu lalu, kami melupakan doa kami. Kami lebih disibukkan dengan pekerjaan kami, ketakutan kami, pekerjaan-pekerjaan untuk masa depan kami, dan sebagainya. Sehingga doa kami tidak lagi khusyuk seperti ketika kami ketakutan. Ampunilah kami, ajarkan kami untuk kami selalu mendengarkan suara Tuhan melalui doa. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memperbaiki sikap hidup kami di hadapan Tuhan dan sesama. Berkaryalah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, kalau ada orang takut atau sakit atau bimbang atau mengalami sesuatu yang menggentarkan jiwa, wah, dengan tekun dia akan doa. Ya. Dan dengan sungguh-sungguh saya percaya itu. Tapi setelah mungkin beberapa waktu doa itu belum terjawab, atau setelah terjawab, maka mulailah kendor dari doa. Ya, yang tadinya rajin sekarang mulai kendor, apalagi kemudian setelah sibuk. Hari-hari kemarin ada banyak orang tidak bekerja di kantor, sekarang mulai kembali ke kantor ya. Kemudian pengusaha-pengusaha mulai aktif lagi, lalu pabrik perusahaan mulai jalan lagi. Nah, kesibukan mulai terjadi. Lalu apakah kita masih tekun dalam doa? Itu menjadi pergumulan. Karena apa? Karena ada banyak orang menganggap doa itu pada waktu penting aja. Kalau sudah nggak penting jalan sehari-hari, ya udahlah doanya biasa saja. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu apa kebutuhan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tuhan itu kan Bapa kita. Apakah begitu pandangan kita terhadap Allah Bapa kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajar dari Daniel. Setelah dia ditawan, kemudian dia tetap berdoa. Dia tidak kecewa, dia tidak marah, dia tidak jengkel pada Yesus, pada Allah Bapa saat itu. Kemudian dengan tekunnya doa, dia mendapat jabatan yang tinggi. Jabatan ini sangat tinggi, tetapi tidak berarti dia santai. Dia orang super sibuk. Bagaimana dia harus menghadap raja, bagaimana dia harus mendengarkan rakyat, bagaimana dia harus mengambil keputusan, bagaimana dia harus bekerja ini dan itu. Sangat sibuk. Nah, sebagai kepercayaan raja. Lalu, apakah dia melupakan doa? Ini yang menarik. Firman Tuhan mengatakan sehari 3 kali Daniel tetap menaikkan doa. Dia tidak mau melupakan doa. Karena itu menjadi sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber hikmat, sumber ayem, sumber yang menolong dia, memampukan dia menjawab semua problema hidup. Ketika dia tekun di dalam doa. Lalu apa jawaban Allah ketika akhirnya Daniel ini harus mengalami masalah besar, ya masuk gua singa, ya dibakar masuk dalam api yang besar. Daniel tetap berdoa. Daniel tidak melupakan doanya. Mau diapakan dia tetap pasrah pada Allah Bapanya. Dia percaya Allahnya akan melindungi dia. Kalaupun dia harus mati di rajam singa ataupun masuk dapur api, dia percaya Tuhan tidak meninggalkannya. Allahnya sangat mengasihi dia. Kenapa dia bisa begitu kuat? Karena doa. Hubungan dia dengan Allah sangat erat. Dan oleh karena itu dia tahu bahwa dia akan dipimpin Allah untuk menyelesaikan problema hidup.
Meskipun itu menghantam dirinya dengan sangat menyakitkan. Tapi akhirnya kita tahu dia mendapatkan kebahagiaan, mendapat jawaban karena doa. Apakah ketika dia akan dimasukkan gua singa dapur api, dia protes? Dia tidak, dia cuma doa. Dan dia tidak tahu jawaban Tuhan apa. Apa dilepaskan atau bagaimana? Yang penting dia sudah doa. Nah, akhirnya dia tahu itulah jawaban Allah yang sangat baik, yang mengasihi dia dan memberkati dia. Oleh karena itu, hari-hari ke depan kita belum lepas dari segala kesibukan, ketakutan, kebingungan, problem masih ada, tuntutan masyarakat masih akan ada, dan terus memantau situasi belum terlalu aman. Lalu apakah di tengah kesibukan itu kita akan kembali santai? Tenang saja. Tuhan sudah membuat negara kita ini aman lagi. Betul. Tapi doa kita tidak boleh putus, karena kita terus akan berhadapan dengan masalah-masalah. Oleh karena itulah, belajar dari firman Tuhan, tekunlah dalam doa. Jangan abaikan, jangan anggap enteng, jangan anggap Tuhan jawabannya tidak jelas. Saya doa, tekun, jawabannya apa? Daniel juga tidak langsung dijawab ketika dia akan mendapat masalah-masalah besar. Tetapi ketika Tuhan menjawab, baru Daniel tahu, oh, jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Jangan minta jawaban dulu. Lakukan dulu. Panjatkan doa dengan penuh kepercayaan. Dan disitulah kita baru tahu di tengah kesibukan. Kalau kita tetap menaikkan doa, maka kesibukan demi kesibukan akan kita lewati dalam damai, sejahtera, penuh dengan sukacita. Karena kita tahu yang menuntun langkah kita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita dituntun oleh Dia, mungkin kita akan lewat jalan yang sempit. Mungkin kita akan lewat jalan berbatu-batu. Mungkin kita akan lewat pegunungan yang sangat tinggi dan gersang. Tapi tidak masalah ketika kita percaya bahwa yang menuntun kita ini tidak mungkin salah. Dan itu hanya bisa menjadi kekuatan kita ketika kita berdoa. Kesibukan akan terus berlangsung. Tapi jangan lupakan doa saudara kepada Tuhan kita Yesus, kepada Allah Bapa kita, kepada pimpinan Roh Kudus. Selamat berdoa, selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami kembali menaikkan doa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Supaya di situ kami tahu Engkau menuntun langkah hidup kami. Apakah kami menurun, apakah kami mendaki, apakah kami akan menyeberang lautan, ataupun Engkau membawa kami ke hutan yang gelap. Tapi kami tahu ketika Engkau menjadi pemimpin kami, pasti ada jawaban yang terindah dan terbaik. Dan jawaban itulah yang menyenangkan, menenangkan, dan menguatkan iman kami. Berkaryalah ya Tuhan, supaya doa kami tidak pernah putus. Di tengah kesibukan, kami tetap berdoa. Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.